Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari kelas 2 BPGSD dengan anggota Arfadilah, Maisara Panasdinia, Reska Widyaksana Nugraha, dan juga Rindi Rendiawati. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul Pembelajaran IPS di Negara Australia yang ditugaskan oleh mata kuliah Pembelajaran IPS di SD kelas awal dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Hajitin Rustini MPD dan juga Bapak Muhammad Husain Arifin MPD. Yang pertama itu mengenai latar belakang pendidikan IPS di Australia. Di negara Australia, social study atau bisa kita sebut dengan ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu mata pelajaran yang sudah ada dan diberikan sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah serta dianggap sebagai mata pelajaran yang mempunyai suatu kedudukan penting di seluruh negara bagian. Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran penuh di kalangan penduduk Australia terhadap berbagai masalah politik, ekonomi, lingkungan sosial, dan juga masalah pribadi lainnya yang memerlukan adanya kemampuan untuk mengatasinya. Sebelum dirumuskannya tujuan nasional tersebut, tujuan Social Studies di Australia di negara bagian Victoria tercantum di dalam sebuah dokumen kurikulum Social Studies tahun 1987 atau Social Education Framework yang berisi sebagai berikut. The social education program must make understandings about their own society accessible to all students, emphasizing shared element as well as recognizing diversity. The second major goal of social education is to enable students to participate effectively in society. Ministry of Education 1989-8. Pada tahun 1989, Dewan Pendidikan Australia atau The Australian Education Council mendapatkan sebuah kesepakatan untuk tujuan pendidikan nasional yang disahkan pada suatu konferensi Hobart dan juga diberi nama dengan The Common and Agreed National Goals for Schooling in Australia, yaitu satu dari 10 buah tujuan yang berkaitan langsung dengan Social Studies atau IPS sekaligus berisi pesan-pesan tentang pentingnya membangun warga negara yang berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang demokratis adalah tujuan yang ketujuh, yaitu to develop knowledge, skill, attitudes, and values which will enable students to participate as active and informed citizens in our democratic Australian society within an international context, or Curriculum Corporation 1994-57. Materi IPS yang diajarkan di negara Australia. Materi IPS di Indonesia dan Australia itu pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk warga negara yang baik, membantu siswa memecahkan masalah, dan juga membantu rasa bangga terhadap budaya bangsa. Di New South Wales, Australia, nama divisi ilmu sosial dalam pendidikan dasar adalah HSEA atau Human Society in its Environment, yang menekankan pada pengembangan nilai dan juga perilaku siswa. Perbedaannya terletak pada pendidikan penelitian sosial, khususnya pelaksanaan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, kurikulum IPS di Australia. Negara Australia menerapkan kurikulum framework, yang dimana kurikulum ini menjelaskan apa yang harus dipelajari oleh setiap siswa Australia, sehubungan dengan bidang ajaran, kemampuan umum, dan prioritas antar kurikulum. Standar prestasi merinci kualitas pembelajaran yang diharapkan dari siswa dalam suatu tahap dalam pendidikan mereka. Kurikulum framework memberi contoh-contoh yang menggambarkan setiap deskripsi isi yang disebut uraian. Contohnya itu, pekerjaan siswa menggambarkan standar prestasi di sana. Kurikulum Australia melambangkan komitmen semua negara bagian dari teritori Australia untuk bekerja sama mengembangkan kurikulum kelas dunia bagi semua pemuda-pemudi Australia. Kurikulum Australia akan memberikan penjelasan pada orang tua, guru, dan siswa apa yang seharusnya dipelajari para pemuda-pemudi dan kualitas pembelajaran apa yang diharapkan mereka dimanapun mereka bersekolah di Australia. Selanjutnya, cakupan IPS di Australia. Cakupan IPS di Australia tidak lain adalah kehidupan sosial manusia di masyarakat. Masyarakat inilah yang menjadi sumber utama ilmu pengetahuan sosial. Aspek kehidupan sosial apapun yang kita pelajari bersumber dari masyarakat. Sebagai program pendidikan IPS yang layak harus mampu memberikan berbagai pengertian yang mendasar, melatih berbagai keterampilan, serta mengembangkan sikap moral yang dibutuhkan agar peserta didik menjadi warga masyarakat yang berguna, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, konten pembelajaran IPS pada negara Australia.
1. Pendidikan dasar di Australia adalah dasar untuk belajar memahami diri sendiri, lingkungan dan pengembangan sikap. Diyakini bahwa mengajar di sana dan menerapkannya kepada siswa sekolah dasar lebih penting daripada teori kelas. Oleh karena itu, di Australia tidak heran jika para siswa sekolah dasar melakukan aktivitas di luar kelas. 2. Evaluation atau evaluasi di bidang assessment. Australia berbeda dengan Indonesia yang mewajibkan siswanya untuk mengikuti ujian sebelum masuk ke dalam kelas. Tidak ada siswa yang tidak ada di kelas, namun beberapa ujian nasional seperti UAN disebut NAPLAN National Assessment Program Literacy Ability yang merupakan ujian nasional serentak di Australia yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung untuk naik kelas 10 atau setara. 3. Suasana belajar. Suasana belajar di sekolah dasar Australia lebih disukai daripada di Indonesia. Penunjang proses pembelajarannya yaitu jumlah siswa tidak melebihi 20 orang. Dan cara pembelajarnya itu menggunakan media, portofolio, set lengkap alat peraga, dan dinding kelas yang penuh dengan pekerjaan siswa. Hal ini jarang terlihat di ruang kelas di sekolah-sekolah Indonesia. Bahkan mereka melebihi untuk tetap bersih dan kekurangan media, alat peraga yang dapat meningkatkan motivasi siswa. 4. Pendidik. Dari segi pengajar dan staf di Australia itu terlihat lebih disiplin. Guru diharuskan untuk memajukan kelas sebelum siswa masuk sekolah. Namun dalam hal ini Indonesia tampaknya sedang mengimbangi disiplin tersebut. Jadi tidak ada perbedaan yang jelas. 5. Memberi reward pada siswa sekolah dasar Australia. Jika nilai siswa lebih besar dan sangat baik, mereka akan mendapati sertifikat yang akan diumumkan pada konferensi yang diadakan setiap 2 minggu sekali untuk mengembangkan bakat dan seni siswa. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran IPS di negara Australia. Human Society and its Environment atau disingkat HSIE merupakan nama lain dari mata pelajaran IPS yang diajarkan di primary school di New South Wales. Silabus HSIE yang berlaku sekarang ini merupakan pengganti dari kurikulum sebelumnya. Pelajaran HSIE merupakan mata pelajaran yang mampu mengarahkan siswa untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, keahlian, dan nilai-nilai serta perilaku tentang manusia, lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Pada tingkat dasar atau SD, rasionalitas dari pemilihan topik-topik yang diajarkan dalam pembelajaran HSIE di SD ini didasarkan bahwa masa depan keberadaan masyarakat dan lingkungannya tergantung pada bagaimana kualitas interaksi antar manusia dengan kebudayaan dan lingkungan mereka, baik fisik maupun sosial. Diharapkan dari pembelajaran HSIE, siswa mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang perubahan dan kesinambungan lingkungan, budaya, dan struktur, serta sistem sosial yang bersentuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pengetahuan dasar ini memberikan fondasi untuk mereka belajar tentang sejarah Australia dan juga dunia, geografi dan antropologi, studi lingkungan, ekonomi, serta pendidikan kewarganegaraan. Kemudian di tingkat high school, pendidikan high school di Australia dimulai dari kelas 7 atau di Indonesia sama dengan tahun pertama di bangku SMP. Dan high school ini terdiri dari 2 bagian school, yaitu school sertifikat dari kelas 7 sampai kelas 10 dan high school sertifikat dari kelas 11 sampai kelas 12. Pembelajaran HSIE di sini dibagi lagi menjadi beberapa bidang studi, yaitu Aboriginal Study, Commerce, Geografi, History, dan Work Education. Silabus bidang studi tersebut sekarang diterapkan sejak tahun 2004. Semua sekolah menengah di Australia harus memenuhi ketentuan yang digariskan dalam silabus tersebut. Selain belajar tentang budaya-budaya di Australia, siswa juga diajarkan tentang pengembangan nilai-nilai dan juga tingkah laku, karena hal ini menjadi nilai terpenting dalam pembelajaran dan juga pengajaran HSIE, karena hal ini berkaitan dengan keadilan sosial, pemahaman antar suku budaya, keseimbangan ekosistem, proses demokrasi, hak kewajiban setiap manusia, suatu kepercayaan dan juga moral setiap manusia. Silabus HSIE juga dibuat pemahaman tentang agama dan
dan spiritualnya pada si anak, agar si anak juga mengerti dan juga memahami kepercayaan yang ada pada diri siswa. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.